Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Salsabila dengan NIM 210240153 dari jurusan Ilmu Komunikasi kelas 3E. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang komunikasi pemasaran, yang dimana saya akan menjelaskan 3 poin dari komunikasi pemasaran itu sendiri, yaitu pengertian dari komunikasi pemasaran, tujuan dari komunikasi pemasaran, dan manfaat dari komunikasi pemasaran. Pengertian komunikasi pemasaran. Kata komunikasi pemasaran memiliki dua unsur pokok, yaitu komunikasi dan pemasaran. Komunikasi sebagai proses penyampaian pesan yang merupakan gagasan atau informasi pengirim melalui suatu media kepada penerima agar mampu memahami maksud si pengirim. Sedangkan pemasaran merupakan sekumpulan kegiatan di mana perusahaan atau organisasi lainnya mentransfer nilai-nilai atau pertukaran tentang informasi produk, jasa, dan ide antara mereka dengan pelanggannya. Nah, dari pengertian kedua unsur pokok tersebut dapat disimpulkan bahwa komunikasi pemasaran merupakan sarana di mana perusahaan berusaha menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen secara langsung maupun tidak langsung tentang produk dan merek yang dijual. Selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan komunikasi pemasaran. Setiap pola komunikasi memiliki tujuan tertentu, begitu pula dengan komunikasi dalam pemasaran. Teknik ini memiliki beberapa tujuan, diantaranya yaitu mendapatkan koneksi. Dengan adanya koneksi antara perusahaan dengan pelanggan dapat membangun kepercayaan konsumen sehingga dapat mendorong bisnis kita untuk semakin lebih maju. Yang kedua ada feedback. Dari feedback yang diberikan oleh konsumen terhadap produk yang kita jual, kita bisa melakukan evaluasi atau memberikan inovasi agar bisnis kita semakin berkembang. Yang ketiga ada memberikan edukasi. Alat komunikasi pemasaran dapat membantu kita memberikan pengetahuan kepada pelanggan tentang produk dan layanan perusahaan kita. Contohnya seperti demonstrasi produk berbasis situs web atau video petunjuk adalah bentuk komunikasi pemasaran yang dirancang untuk membiasakan konsumen dengan produk kita. Yang keempat ada branding merek perusahaan. Melakukan branding merek perusahaan agar bisa lebih dikenal oleh banyak orang. Dengan branding kita dapat meningkatkan layanan serta membentuk citra baik untuk perusahaan. Yang kelima ada meningkatkan pelayanan. Jika perusahaan bisa melakukan komunikasi dengan baik, akan sangat membantu dalam meningkatkan pelayanan konsumen. Peningkatan layanan bisa dilakukan dengan cara membuat blog interaktif, melakukan iklan, dan memberikan cerita tentang kejadian atau asal-usul perusahaan. Yang keenam ada meningkatkan penjualan. Tujuan utama dari komunikasi pemasaran adalah untuk meningkatkan penjualan produk. Semakin banyak produk yang terjual, maka perusahaan akan semakin banyak mendapatkan keuntungan. Selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat komunikasi pemasaran. Teknik komunikasi yang efektif akan meningkatkan penjualan serta memajukan merek perusahaan. Maka dari itu, terdapat beberapa manfaat yang didapatkan, diantaranya yaitu mengembangkan visi strategis perusahaan. Dengan melakukan teknik komunikasi ini akan membantu perusahaan untuk mengembangkan visi yang strategis yang berkaitan dengan memanfaatkan peluang pemasaran dan juga perangkat yang dapat membantu perusahaan untuk membuat inovasi terbaru dalam mempromosikan suatu produk. Yang kedua yaitu membuat masyarakat sadar akan merek produk. Secara tidak langsung, komunikasi yang baik dan benar akan membuat masyarakat sadar akan merek produk perusahaan, meskipun banyak produk yang serupa dari kompetitor. Keunikan dan ciri khas yang dimiliki sebuah merek mampu mendorong masyarakat untuk lebih mengenali suatu produk. Yang ketiga yaitu menonjolkan keunggulan produk secara kompetitif. Melalui komunikasi pemasaran, perusahaan bisa melakukan komunikasi yang strategis dan tepat melalui beberapa media pendukung untuk mempromosikan produk yang dijual. Perusahaan bisa merancang iklan produk dengan kualitas gambar, video, atau tulisan yang unik, sehingga persaingan antara perusahaan bisa dilakukan secara kompetitif. Yang keempat ada memunculkan niat baik. Melakukan teknik komunikasi ini akan menumbuhkan niat baik perusahaan dengan cara mengikuti berbagai kegiatan terkait dengan tanggung jawab sosial untuk kepentingan masyarakat. Yang kelima ada menjalin hubungan baik dengan konsumen. Konsumen merupakan unsur terpenting di dalam sebuah bisnis. Maka dari itu, teknik komunikasi yang digunakan secara tepat akan membentuk hubungan yang baik antara penjualan atau perusahaan dengan konsumen, sehingga konsumen memiliki kepercayaan terhadap produk dan melakukan pembelian selanjutnya. Yang keenam ada menarik investor. Jika komunikasi dilakukan secara tepat, memiliki ciri khas dan memiliki nilai lebih, maka akan menarik minat investor untuk melakukan investasi di perusahaan. Investor akan merasa puas dengan produk yang diiklankan karena pesan yang disampaikan bisa diterima dengan baik. Yang ketujuh ada meningkatkan keuntungan perusahaan. Jika masyarakat sudah mengetahui produk, menaruh kepercayaan dan puas terhadap produk, maka akan berdampak pada peningkatan keuntungan perusahaan.
karena keinginan produk di masyarakat akan semakin tinggi dan membuat perusahaan terus melakukan produksi. Dan yang terakhir yaitu memunculkan ide-ide yang inovatif. Jika kita mengerti teknik komunikasi terkait pemasaran, pastinya akan membuat kita untuk semakin kreatif dan berinovasi untuk memunculkan ide promosi yang baru dan segar. Sekian penjelasan singkat saya tentang komunikasi pemasaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.